capacity crowd at Old Trafford. Can he score? He can score! On Rashford edge of the penalty area, moves it on to Anthony. Anthony with a chance. Manchester United take the lead. Alasan Lisandro Martinez hanya bermain 45 menit di laga kontra Wolverhampton. Bek Manchester United Rafael Varane mengatakan bahwa Lisandro Martinez mengalami sedikit cedera saat timnya meraih kemenangan 1-0 atas Wolverhampton. Manchester United tampil kurang meyakinkan di babak pertama saat menghadapi lawan mereka, Wolverhampton, namun berhasil unggul 15 menit sebelum pertandingan berakhir ketika Varane mencetak gol melalui sundulan dari jarak dekat. United mendapatkan keberuntungan mereka lebih jauh di waktu tambahan ketika Wolverhampton tidak mendapatkan hadiah penalti setelah Andre Onana menabrak pemain pengganti Sasa Kalisic. Pada akhirnya United mendapatkan apa yang mereka inginkan pada malam itu saat mereka mengumpulkan 3 poin. Namun terdapat sedikit kebingungan setelah Lisandro Martinez digantikan di babak pertama. Pemain asal Argentina tersebut mendapatkan kartu kuning setelah melakukan tackle keras di 45 menit pertama dan terdapat spekulasi bahwa dia mungkin telah digantikan untuk menghindari kartu kuning lainnya. Namun Rafael Varane mengatakan kepada BBC bahwa cedera yang dialaminya membuat pemain 25 tahun itu harus ditarik keluar. Ada sedikit masalah pada pergelangan kakinya, kita lihat saja nanti. Tetapi saya rasa itu bukan masalah besar. Kita lihat saja bagaimana keadaannya pekan ini, ungkap Rafael Varane. Martinez terlihat di bangku cadangan pada babak kedua. Ia menunjukkan bahwa masalah yang dialaminya tidak serius. Dengan kemenangan pertama, United sekarang mengalihkan perhatian mereka ke pertandingan di akhir pekan ini saat tandang ke markas Tottenham Hotspur. Anak asuh Ange Postecoglou bermain imbang 2-2 di pertandingan pembuka saat tandang ke Brentford, dan pada musim ini mereka akan menjalani musim tanpa pemain andalan mereka Harry Kane yang telah bergabung dengan Bayern Munchen. Hari Sabtu akan menandai pertandingan kandang pertama sang pelatih baru asal Australia di Premier League. Sofyan Amrabat masih menunggu tawaran resmi dari Manchester United. Fabrizio Romano mengklaim bahwa gelandang Fiorentina, Sofyan Amrabat, sedang menunggu tawaran resmi untuk bergabung dengan Manchester United. Sofyan Amrabat kerap dihubungkan dengan kabar kepindahannya ke Manchester United untuk bereuni dengan mantan pelatihnya di FC Utrecht, Erik ten Hag. Namun raksasa Premier League tersebut belum membuat ketertarikan mereka terhadap pemain 26 tahun itu menjadi nyata. Pakar transfer terkemuka Fabrizio Romano mengkonfirmasi bahwa Amrabat masih menunggu dan berharap bisa bergabung dengan Manchester United di musim panas kali ini. Sofyan Amrabat sudah tidak sabar untuk bermain bagi Manchester United. Dia menunggu kesepakatan terwujud, kata Romano. Peluang Amrabat untuk bekerja sama dengan Ten Hag di Old Trafford semakin terbuka setelah kepergian Fred. Gelandang asal Brazil tersebut telah meninggalkan setan merah untuk bergabung dengan tim asal Turki Fenerbahce, sehingga pelatih asal Belanda tersebut tidak memiliki banyak pilihan di lini tengah. Gelandang Fiorentina tersebut tampil dengan baik pada musim lalu dengan tampil sebanyak 49 kali di seluruh kompetisi. Dia menjadi pemain kunci bagi tim La Viola saat mereka finish sebagai runner-up di Coppa Italia dan Conference League. Media Italia La Gazzetta dello Sport mengklaim bulan lalu bahwa La Viola pada awalnya membandrol sang pemain dengan harga sekitar 35 juta euro. Masih harus dilihat apakah tim Serie A tersebut akan tetap bertahan dengan nilai itu atau bersedia memberikan potongan harga pada Manchester United. Jonny Evans mendapatkan kontrak 1 tahun dari Manchester United. Jonny Evans dikabarkan telah mendapatkan kontrak jangka pendek dari Manchester United dengan durasi selama 1 tahun ke depan. Dilansir dari People Person, Jonny Evans dilaporkan telah menandatangani perpanjangan kontrak 1 tahun dengan Manchester United. Perkembangan ini terjadi di tengah kesibukan aktivitas musim panas di Old Trafford, dengan klub mengamankan pemain baru dan memperkuat barisan mereka di bawah kepemimpinan Erik ten Hag. Kembalinya Evans ke dalam skuad menjadi perhatian selama tur pramusim, di mana dia berpartisipasi secara aktif dan melanjutkan latihan dengan tim utama sekembalinya mereka ke Manchester. Klub sebelumnya telah mengumumkan kesepakatan jangka pendek untuk Evans sebelum memulai tur mereka ke Amerika Serikat. Namun, rincian konkret tentang durasi masa tinggalnya masih belum diketahui. Namun Transfermarkt mengindikasikan berakhirnya kontrak sang pemain di penghujung Juli lalu. Menjelang penutupan bursa transfer musim panas, situasi mengenai status Evans tampaknya masih menggantung. Namun laporan terbaru menunjukkan bahwa Evans telah berkomitmen untuk 1 tahun lagi di Old Trafford, menandai kelanjutan hubungannya dengan klub. Meskipun Manchester United belum membuat pengumuman resmi, sebuah petunjuk penting ada di situs web klub.
Jonny Evans terlihat telah terdaftar sebagai pemain tim utama dan telah diberi nomor punggung 27, sebuah tanda yang menunjukkan komitmen jangka panjang di luar pramusim. Waktu yang tepat untuk memperpanjang kontrak Evans patut diperhatikan, terutama mengingat kepergian Harry Maguire dari Old Trafford. Dengan semakin dekatnya kepergian Maguire, pengalaman dan kemampuan bertahan Evans dapat menjadi sangat berharga untuk mengisi kekosongan ia ditinggalkan oleh sang mantan kapten. Meskipun klub mungkin mempertimbangkan untuk merekrut pengganti langsung untuk Maguire, kemampuan beradaptasi dan kehadiran Evans yang berpengalaman dapat menawarkan stabilitas yang krusial untuk lini belakang Setan Merah. Manchester United dikabarkan ingin melepas minimal 3 pemain lagi. Manchester United berniat untuk menjual setidaknya 3 pemain lagi sebelum bursa transfer musim panas ini ditutup. Namun proses kepindahan dari Maguire ke West Ham malah terhenti. Eric Bailly dan Brandon Williams telah diberitahu bahwa mereka bebas untuk pergi secara permanen jika ada tawaran yang sesuai. Eric Bailly telah menarik minat dari klub Turki dan juga Arab Saudi. Pekan lalu, nomor punggung Bailly dicabut, sementara Williams merupakan bek kiri pilihan keempat dan dikonfirmasi bahwa dia ingin pergi demi mendapatkan waktu bermain reguler di tempat lain. United telah melakukan diskusi mengenai kemungkinan penjualan permanen Donny van de Beek ke Real Sociedad, dan pemain asal Belanda tersebut tidak masuk dalam skuad Setan Merah saat meraih kemenangan atas Wolverhampton pada laga pembuka Premier League musim ini. United menerima tawaran 30 juta pound sterling dari West Ham United untuk Maguire, namun sebuah sumber mengatakan bahwa kesepakatan tersebut tidak mungkin terjadi. Maguire diyakini menuntut biaya kompensasi yang nilainya mendekati 10 juta pounds jika klub ingin dia pergi ke klub lain. Maguire yang dicopot dari jabatan kapten United bulan lalu menjadi pemain pengganti yang tidak terpakai saat menghadapi Wolverhampton, dan Erik ten Hag lebih memilih Victor Lindelof untuk menggantikan Martinez. Asisten manajer Nottingham Forest Alan Tate berbicara dengan Direktur sepak bola Manchester United Murto pada Senin malam di tengah ketertarikan klub untuk merekrut kembali Dan Henderson. Ten Hag mengindikasikan Henderson akan tetap bertahan di dalam klub saat Tom Heaton absen karena cedera betis. Henderson masuk ke dalam skuad United pertama kalinya sejak Mei 2022 saat menghadapi Wolverhampton dengan kiper remaja Radek Vitek sebagai alternatifnya. Henderson sendiri dikabarkan ingin meninggalkan United. Sejauh musim ini, Manchester United telah melepas David De Gea, Phil Jones, Axel Tuanzebe, serta penjualan dua Brazil Alex Telles dan Fred, Anthony Elanga dan kiper Mateusz Kovar. Jebolan Akademi Zidane Iqbal, Ethan Laird dan juga Charlie Savic juga hengkang secara permanen. Capacity crowd at Old Trafford. Can he score? He can score! Rashford edge of the penalty area, moves it on to Anthony. Anthony with a chance. Manchester United take the lead.